Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Asmara Dahana. Dalam seri ke-175 ini dengan para pemain Wenda Lubis sebagai Senopati Narasinga, M. Abud sebagai Ken Arok, Ferry Fadli sebagai Kamaswara, dan pengantar cerita Asdi Suhastra. Ken Arok dan Senopati Narasinga sekarang berada di tepian sebuah sungai yang terletak di sebelah barat desa Panawijen. Keduanya di tempat itu berbicara tentang Kamaswara sambil menunggu kehadirannya. Senopati Narasinga nampak kurang yakin dengan kemampuan Kamaswara yang diceritakan oleh Ken Arok. Aku kurang yakin dengan kemampuan temanmu itu, Ken Arok. Aku bicara yang sebenarnya, Kakang. Kamaswara memang seorang pemuda yang hebat dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Aku belum bisa mempercayai kalau belum melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana kemampuanmu. Di dunia ini tidak ada yang mustahil, Kakang Narasinga. Selama sesuatu itu bisa disentuh dan dilihat dengan mata, maka aku yakin hal itu bisa saja terjadi. Kisah Balangit seorang manusia biasa, begitu juga dengan Kamaswara. Jadi kukira tidak ada yang aneh kalau temanku dapat mengalahkan laki-laki tua berkepandaian tinggi itu. Rupanya di luar sepengetahuanku banyak hal-hal aneh yang terjadi. Ken Arok, lihat, temanmu datang. Selamat datang di tempat yang kujanjikan ini, Kamaswara. Apa sebenarnya yang kau inginkan dariku, Ken Arok? Tenanglah, jangan kau bakar dulu hatimu. Kita bisa bicara secara baik-baik. Dan kukira bukankah itu yang kita inginkan? Kita berpisah sudah cukup lama. Apa salahnya kita tunda dulu persoalan yang kita hadapi? Kita tidak perlu bertele-tele, Ken Arok. Bicara saja apa yang ingin kau katakan. Atau lakukan saja apa yang ingin kau lakukan. Keadaan kita sekarang bukan lagi untuk berbasa-basi. Baik. Baiklah. Aku akan mengajukan 2 pertanyaan padamu. Dan kukira ini sangat penting artinya bagimu. Bicaralah apa yang ingin kau katakan. Pertama, seperti janjimu padaku, bahwa kau akan pergi ke sebuah teluk. Nah, sekarang jawablah. Apakah kau tidak jadi ke sana? Artinya membatalkan rencana itu karena kecantikan Kendedes. Tidak. Aku tidak bermaksud membatalkan rencanaku. Biar bagaimana aku akan tetap datang. Aku masih memegang janji itu, Ken Arok. Bagus. Kalau kau masih setia pada janjimu. Dan yang kedua, aku hanya ingin mengatakan bahwa Kendedes tidak berhak menjadi milikmu. Apa maksudmu mengatakan demikian, Ken Arok? Bukankah kau tahu sendiri bahwa Kendedes sudah menjatuhkan pilihannya padaku? Hal itu sudah aku ketahui. Tetapi biar bagaimanapun, Kendedes tidak mungkin menjadi milikmu yang abadi. Dan yang berhak atas Kendedes adalah aku. Tidak. Kendedes tidak boleh menjadi milikmu. Kamaswara, kenapa kau jadi lupa? Sekarang coba ingat-ingat kembali. Peristiwa apa yang pernah kau alami di air terjun Kambang Ayun? Tentunya kau masih ingat siapa orang yang berhak atas Maharani Sri Sanjaya Warsa. Ingat-ingat kembali peristiwa itu, Kamaswara. Peduli setan dengan persoalan itu. Aku sudah memutuskan diri untuk tetap mendampingi Kendedes, apapun yang terjadi. Tidak. Kau tidak bisa membohongi diri. Aku yakin kau dapat mengakui siapa sebenarnya aku ini. Ingat, Kamaswara. Kau tidak boleh menutup hati. Ikhlaskan saja Kendedes menjadi pendampingku, karena dia memang milikku. Peristiwa di Kambang Ayun adalah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Kita memang sama-sama mengalami hal itu. Rakai Waleng Pukumbayoni. Tidak. Tidak. Sekalipun kau titisan Rakai Waleng Pukumbayoni, aku tetap akan mempertahankan Kendedes dan tak akan kubiarkan dijamah oleh laki-laki lain. Apakah aku harus mencari cara lain untuk mendapatkan apa yang kuinginkan? Apakah kita harus berperang tanding? Itu memang satu cara yang terbaik. Dan aku kira aku sangat menyetujuinya. Aku terima tantanganmu. Ayo. Kakang Senopati Narasinga, menyingkirlah.
aku akan memberi pelajaran kepadanya. Keluarkanlah seluruh ilmu simpananmu, Ken Arok. Aku sudah tidak sabar ingin membuktikan siapa di antara kita yang lebih unggul untuk memiliki Ken Dedes. Tentunya aku, Kameswara, karena akulah yang berhak. Jangan banyak membual, singa padang karautan. Buktikan kata-katamu bahwa kau mampu melawanku. Ayo, keluarkan semua taring-taringmu. Tunjukkan keperkasaanmu. Baik, aku memang harus membuktikannya. Perkelahian tak dapat dielakkan lagi. Dengan kehebatannya, Kameswara menerjang Ken Arok. Begitu juga dengan pemuda padang karautan itu. Dia menyambut serangan musuhnya dengan dahsyat. Perkelahian dua orang berilmu tinggi itu membuat Senopati Narasingha tercengang dan terpaku, tak bisa berkata apa-apa. Rasanya sulit dipercaya pertarungan itu. Keduanya benar-benar berilmu tinggi. Untuk yang kedua kalinya aku percaya dengan kata-kata Ken Arok bahwa Kameswara mempunyai kemampuan ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Beruntung sekali aku dapat menyaksikan pertarungan yang dahsyat itu. Apa yang dilakukan oleh Ken Arok? Kenapa dia mundur? Wah, tatapan matanya benar-benar tajam dan liar. Hatiku jadi semakin berdebar-debar melihatnya. Rupanya kita mempunyai kemampuan yang sama, Kameswara. Mukjizat yang kau dapatkan dari air terjun Kamang Ayun ternyata bukan omong kosong. Tetapi kau tidak perlu bangga dulu, karena perkelahian ini bukan berarti harus berakhir sampai di sini. Aku akan terus menguji kehebatanmu sampai benar-benar merasa puas. Kenapa harus kau katakan bahwa kau hanya ingin mengujiku? Aku bukan anak kecil dan bukan orang baru dalam mempelajari ilmu kanuragan. Keluarkan saja seluruh kemampuanmu, dan aku tidak akan beranjak dari tempat ini sebelum mengatakan kalah, atau kalau perlu bersimbah darah. Kenapa harus sejauh itu? Aku tidak mengharapkan di antara kita harus ada yang tewas. Ingat, Kameswara, kita ini sahabat. Kita adalah dua kekuatan yang harus muncul di jagat bumi. Tapi sayang sekali, ternyata kita tidak mempunyai hati yang sepaham. Kita sama-sama mempunyai keinginan yang serupa. Sungguh naif sekali kedengarannya. Sudahlah, Ken Arok. Kita di sini bukan untuk berbincang-bincang atau membicarakan masalah lain. Kita di sini untuk menunjukkan kemampuan kita masing-masing. Ayo, bersiap-siaplah lagi. Hup. Rupanya kau masih penasaran ingin mengalahkan aku. Baik, ayo kita bersiap-siap. Ken Arok segera mundur selangkah. Setelah jarak di antara keduanya merasa cukup, mereka pun memasang kuda-kudanya masing-masing. Suasana nampak hening. Mata Kameswara menatap dengan tajam. Begitu juga dengan Ken Arok. Tatapannya liar bagai seekor singa yang menanti mangsanya. Sesaat lamanya mereka terdiam. Dan pada saat berikutnya, panturan keras terjadi. Kilatan cahaya merah semburat memenuhi suasana di sekitar itu. Akibat dari benturan tadi, keduanya terpental beberapa tombak. Sesaat lamanya suasana kembali dalam keheningan. Belum ada tanda-tanda di antara keduanya untuk bangkit kembali. Tetapi pada saat berikutnya, rasanya sulit sekali untuk dipercaya. Baru kali ini aku melihat kehebatan Ken Arok yang begitu luar biasa. Aku jadi semakin merasa kecil di hadapannya. Dia memang pemuda yang tidak bisa dianggap remeh. Begitu juga dengan Kameswara. Pantas saja Kisah Balangit dapat dikalahkannya. Apalagi sekarang yang akan dilakukannya. Sebaiknya aku tenang-tenang saja dan menjadi penonton yang baik. Kau benar-benar hebat, Kameswara. Kemampuanmu sungguh luar biasa sekali. Begitu juga dengan kau, Ken Arok. Baru kali ini kurasakan kehebatan yang dahsyat. Ternyata aku tidak ada apa-apanya dibanding kau. Jangan merendah. Justru kehebatanmu jauh di atasku. Pantas saja Kisah Balangit tidak mampu menghadapimu. Aku bukan apa-apa. Tetapi justru kaulah yang paling hebat. Apa artinya Kisah Balangit jika berhadapan dengan singa liar dari padang karautan? Namamu saja sudah cukup menggetarkan kediri dan membuat singgasana Baginda Kertajaya serasa panas membara.
Rasanya tidak layak kalau kau terus memujiku. Apakah perkelahian akan kita hentikan sampai di sini saja? Tidak. Pertarungan ini harus tetap berlanjut. Kita harus buktikan siapa yang pantas dianggap perkasa. Aku atau kau Ken Arok, singa liar padang karautan. Pertarungan ini jelas tidak akan ada habis-habisnya. Dan mungkin akan berlangsung berhari-hari. Aku tidak peduli. Sampai kapanpun selesainya pertarungan ini, harus tetap berlangsung. Kita bertanding bukan hanya untuk menunjukkan keperkasaan kita masing-masing. Tapi lebih dari itu, kita mempunyai tujuan yang lain, yaitu memiliki Ken Dedes. Nah, siapa yang menang, dialah yang berhak memilikinya. Apakah kata-katamu keluar dari lubuk hatimu, Kameswara? Sekalipun aku merasa tidak suka dan keberatan atas sikapmu yang mengusik ketenanganku, tetapi aku ikhlaskan kalau pada akhirnya Ken Dedes harus jatuh dalam pelukanmu. Aku senang mendengar ketulusan hatimu, sekalipun kedengarannya terasa berat. Sudahlah, kau tidak perlu memancing-mancing kemarahanku. Ayo, bersiap-siaplah lagi. Hup. Baiklah, Kameswara. Kembali keduanya mengatur jarak. Wajah Kameswara nampak tegang. Bibirnya bergetar, seolah-olah tengah merapal mantra. Begitu juga dengan Ken Arok. Sesaat lamanya mereka terdiam. Tapi tiba-tiba saja... Oh, tubuh Kameswara berubah menjadi 3. Benar-benar sebuah ajian yang langka. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal itu? Tapi, kenapa Ken Arok tidak terkejut sedikit pun melihat hal itu? Apakah dia pun menguasai ajian seperti Kameswara? Bagaimana Ken Arok? Sebuah permainan yang bagus. Tubuhmu berubah menjadi 3. Apakah kau ingin menguji kemampuan panca indera mataku? Permainan seperti ini tidak aneh, Kameswara. Kau boleh menunjukkan kemampuanmu pada siapa saja. Tetapi pada Ken Arok, ajian seperti itu tidak ada artinya. Jangan sombong. Lakukan saja. Tunjukkan kehebatan panca inderamu. Aku mau tahu sampai sejauh mana kau mampu menghajar tubuhku yang asli. Baik. Sembunyikan saja dirimu yang asli di balik bayangan semu yang kau ciptakan. Aku akan menemukannya dan menghajarmu. Bagaimana Ken Arok? Kau masih penasaran? Kurang ajar. Kau memancing kemarahanku, Kameswara. Percuma Ken Arok. Sebaiknya katakan bahwa kau kalah. Dan setelah itu tinggalkanlah tempat ini. Ken Dedes tak akan menjadi milikmu. Tutup mulutmu. Aku belum apa-apa, Kameswara. Jangan bangga dulu karena kau berhasil mengecohku. Sekarang bersiap-siaplah lagi. Hup! Wah, celaka. Ken Arok mengaum kembali. Itu pertanda kemarahannya memuncak. Oh, kalau sudah begini, apakah Kameswara mampu menghadapinya? Suara Ken Arok seperti singa saja. Kalau tadi kau mampu mengecoh aku, maka sekarang jangan harap kau mampu lenyap dari tatapan mataku. Aku sudah dapat membaca mana tubuhmu yang asli, Kameswara. Hup! Maju saja Ken Arok. Kau tidak perlu sesumbar seperti itu. Baik. Itu buktinya bukan bahwa aku memang mampu menghajarmu. Sekarang dadamu terluka, Kameswara. Sebaiknya lenyapkan saja bayangan-bayangan semu itu. Dadaku terluka. Keparat. Rupanya dia bisa melihat mana tubuhku yang asli. Bersiap-siaplah lagi, Kameswara. Tubuhmu akan segera kucabik-cabik. Lihat tangan dan jari-jariku. Begitu kokoh bukan? Nah, terimalah serangan yang kedua ini. Kameswara masih berdiri dalam kuda-kudanya. Dia siap menyambut terjangan Ken Arok. Sekalipun Kameswara tahu jari jemari singa padang karautan itu tajam dan berbahaya. Dengan mengerahkan kehebatannya, Kameswara melompat menyambut serangan itu. Arok mengaum dengan dahsyat. Suaranya seakan-akan ingin menelan apa saja yang ada di sekitarnya. Matanya tajam, pertanda kemarahannya tak dapat dikendalikan lagi. Melihat hal itu, Kameswara hanya bersiap-siap sambil waspada penuh. Itulah buktinya bahwa aku mampu menghajarmu. Sekarang dadamu terluka, Kameswara. Sebaiknya lenyapkan saja kedua bayangan semu kau itu. Percuma kau pamer ilmu di hadapan Ken Arok. Dadaku terluka, keparat.
Rupanya dia bisa melihat mana tubuhku yang asli. Aku harus menyembuhkan luka ini dulu. Bersiap-siaplah lagi, Kameswara. Tubuhmu akan segera kucabik-cabik. Lihat tangan dan jari jemariku. Begitu kokoh, bukan? Nah, sekarang terimalah seranganku yang kedua. Kenapa kau mundur? Apakah kau akan menyerah? Pantang bagiku untuk menyerah. Selama aku masih bisa bernafas dan bergerak, maka siapapun yang berani mengusik ketenanganku, akan kuhajar sampai ia mengatakan kata menyerah. Bagus, aku senang mendengar kata-katamu. Tetapi kenapa kau mundur, Kameswara? Aku mundur bukan berarti menyerah. Aku hanya ingin menyembuhkan luka-lukaku ini. Setelah berkata demikian, Kameswara segera memejamkan matanya. Dua sosok tubuhnya yang lain kemudian lenyap. Dan sekarang yang ada tinggal tubuh yang sebenarnya. Setelah memejamkan matanya sebentar, lalu Kameswara menyentuhkan ibu jarinya ke lidahnya. Dan setelah itu, segera dia tempelkan ke dadanya yang luka. Ajaib, luka yang berada di dadanya seketika itu juga lenyap. Kau lihat, luka ini sekarang sudah lenyap. Ayo, kita lanjutkan lagi perkelahian ini. Sampai kapanpun akan kuladeni. Kita bisa berhenti sampai salah seorang ada yang menyatakan diri untuk menyerah. Baik, akan kuturuti keinginanmu. Kita memang harus menunjukkan kedikjayaan kita masing-masing. Hup! Perkelahian pun berlanjut kembali. Keduanya sama-sama tidak ada yang mau mengalah. Waktu terus beringsut dan tanpa terasa bulan sudah mengintip dari balik pohon-pohon jati. Kita tinggalkan sejenak perkelahian itu. Sekarang kita tengok suasana di Pondok Empu Purwa. Saat itu kan Dedes kelihatan cemas. Dia mengkhawatirkan sekali keselamatan Kameswara. Kakang Kameswara belum kembali juga. Apakah dia kalah menghadapi Ken Arok? Entahlah. Ayah sendiri tidak tahu apakah dia berkelahi atau tidak. Saya khawatir di antara mereka terjadi perkelahian, Ayah. Bagaimana kalau sekarang kita lihat saja? Bukankah sungai itu tidak seberapa jauh dari sini? Baiklah. Ayah akan melihatnya ke sana. Sebaiknya kau tidak perlu ikut. Biarlah ayah yang menyelesaikan masalah ini. Tidak, saya harus ikut ayah. Saya harus tahu bagaimana keadaan Kakang Kameswara. Iya. Baiklah. Ayo, kalau begitu, sekarang juga kita berangkat. Iya, ayah. Aku tidak yakin perkelahian itu akan berhenti dalam sehari. Mereka sama-sama tidak ingin mengalah. Dan sama-sama mempunyai kepandaian tinggi yang luar biasa. Kalau tidak ada orang yang melerainya, rasanya tidak akan berhenti. Apakah aku harus kembali ke pondok Ken Dedes untuk meminta ayahnya menghentikan perkelahian ini? Tidak. Untuk apa aku kembali ke sana? Lagi pula, ini kan urusan mereka. Kalau aku yang memisahkannya, rasanya juga tidak mungkin. Aku jadi belingsatan sendiri. Hei! Perkelahian itu pindah ke sana. Aku harus mengikutinya terus. Ayah, dengar itu. Aku yakin itu teriakan Kakang Kameswara dan Ken Arok. Mereka datangnya dari arah sana. Ayo, kita lihat. Itu dia, ayah. Ternyata benar dugaanku bahwa yang berkelahi adalah Kakang Kameswara dan Ken Arok. Kita harus mencegahnya, ayah. Perkelahian itu tidak boleh terjadi. Tenanglah Ken Dedes. Ayah mengerti apa yang harus ayah lakukan. Tapi aku sudah tidak sabar untuk mencegahnya, ayah.
Aku khawatir terjadi apa-apa terhadap kakang Kameswara. Ayah mengerti. Sekarang lebih baik kau tenang saja. Tidak, saya tidak akan tenang selama ayah belum bertindak. Kalau ayah sengaja mengulur-ulur waktu, biarlah saya yang akan menghentikan perkelahian itu. Kakang Kameswara, hentikan perkelahian itu! Ken Dedes, mau apa dia datang kemari? Jangan lengah kau, Kameswara. Keselamatanmu tidak bisa terjamin. Hampir saja dadaku kena. Jangan mencari kelengahan orang kau, Ken Arok. Awas sendiri. Kenapa kau harus lengah? Kita sedang berkelahi untuk mencari kemenangan. Jadi apapun yang aku lakukan, tidak ada istilah curang. Ayo, kita lanjutkan. Jangan lengah saja. Tunggu! Kalian tidak bisa melanjutkan perkelahian ini. Apa sebenarnya yang kalian cari? Aku hanya sekedar memenuhi keinginannya, Ken Dedes. Dia menginginkan kau untuk menjadi istrinya, kemudian mengajakku untuk bertanding. Iya. Siapa yang menang, dialah yang berhak mendampingimu sebagai suaminya. Gila. Kalian anggap apa aku ini? Aku tidak mau dijadikan barang hadiah cuma untuk memenuhi keinginan kalian. Ken Arok, seharusnya kau sadar. Bukankah aku sudah menentukan pilihan dan kau tidak berhak melakukan perbuatan seperti ini? Apapun yang kau peroleh dari perkelahian ini, aku tidak akan mengubah keputusanku. Baik. Baiklah. Mungkin sekarang aku tidak bisa memilikimu. Tapi suatu saat kau harus menjadi pendampingku. Kameswara, ayo, kita lanjutkan perkelahian ini. Sekarang aku tidak mengharapkan hadiah dari kemenangan. Yang aku inginkan hanyalah nyawamu. Tidak semudah itu kau dapat melakukannya, sobat. Apa kau pikir nyawaku ini hanya seonggok sampah yang dapat kau hempaskan begitu saja? Kalau kau merasa bukan seonggok sampah, ayo, kita lanjutkan perkelahian ini. Tidak, tidak. Kalian tidak boleh melanjutkan perkelahian ini. Aku tidak mau ada darah yang tumpah di depan mataku. Kalau begitu, lebih baik menyingkirlah, Nona Manis. Aku pun tidak ingin perkelahian ini disaksikan olehmu. Sungguh jahat sekali kau, Ken Arok. Datang dengan cara yang tidak sopan, dan sekarang kau membuat masalah di sini. Begitukah watak-watak dari para prajurit Tumapel? Kau tidak boleh menyebutkan jabatanku sebagai prajurit, Ken Dedes. Masalah ini di luar dari keprajuritan. Aku tidak peduli. Yang jelas, yang melakukan masalah ini adalah orang-orang Tumapel. Aku benci terhadap kalian. Rupanya masalah kita agak terhambat, Kameswara. Tapi aku tidak peduli. Jika kau seorang laki-laki jantan, ayo, kita lanjutkan perkelahian ini. Apa kau anggap aku ini seorang wanita, sehingga kau berkata demikian? Barangkali saja kau berhati perempuan. Kalau kau seorang laki-laki, tunjukkan keperkasaanmu. Kurang ajar. Kau sengaja memancing kemarahanku, Ken Arok. Sudahlah, Kakang. Jangan kau ladeni. Ken Arok, sudahlah, jangan kau lanjutkan perkelahian ini. Aku laki-laki Kakang Narasingha. Pantang bagiku menyudahi perkelahian sebelum salah satu ada yang mengalah. Kalau begitu, kau saja yang mengalah, agar semuanya jadi beres. Tidak. Sejak kapan Ken Arok mau mengalah pada musuhnya? Jangan sekali lagi ucapkan kata-kata itu, Kakang. Aku tidak ingin mendengarnya. Menepilah. Dan jangan ikut campur dengan urusanku. Arok. Ayo, kita lanjutkan Kameswara. Tunggu. Kalian tidak boleh melanjutkan perkelahian ini. Sudahlah, Ken Dedes. Lebih baik kau menepi. Aku tidak ingin harga diriku jatuh begitu saja. Jadi Kakang tidak ingin mendengarkan kata-kataku lagi? Baik, lakukanlah apa yang Kakang inginkan. Tapi ingat, jangan mencari-cari atau menanyakan aku lagi. Sekarang aku mau pergi. Ken Dedes, tunggu. Untuk apa Kakang mencegahku? Bukankah Kakang tidak ingin mendengarkan kata-kataku lagi? Tenanglah, Ken Dedes. Aku harap kau mengerti dan memahami masalah ini. Semua yang kulakukan ini demi kau, Ken Dedes. Demi orang yang kucintai. Kalau kau mencintaiku, turutilah kata-kataku. Jangan kau ladeni dia, Kakang. Karena semuanya tak akan selesai. Baik. Baiklah. Aku tak akan meladeninya. Dan ini kulakukan demi kau. Sungguh kecil sekali nyalimu, Kameswara. Hatimu bisa luluh begitu saja hanya karena air mata seorang wanita. Baik. Kalau kau tidak ingin menyerang lebih dulu,
maka aku yang akan menyerangmu. Hentikan Ken Arok! Ken Arok tidak melanjutkan niatnya. Dia segera menoleh ke arah laki-laki tua yang berdiri tak jauh dari sampingnya. Empu Purwa segera menghampiri dua anak muda perkasa itu. Sementara Senopati Narasingha hanya memperhatikan dari jarak yang cukup jauh. Aku minta kalian bisa menahan diri. Kendalikan hawa nafsu kalian. Aku tidak minta apa-apa dari kalian. Aku hanya menginginkan kalian menghormatiku sebagai orang tua dan sebagai tuan rumah di sini. Saya sudah mencoba untuk mengalah, Paman. Tetapi dia tetap sengaja ingin mengajakku untuk berkelahi. Aku hanya ingin memberi pelajaran padamu bahwa Ken Arok tidak mudah dianggap sepele. Sudahlah, sudah. Aku paham kalian adalah para pendekar muda yang berkepandaian tinggi. Tetapi seorang pendekar hanya melakukan tindakan untuk suatu dharma, bukan untuk kepentingan hawa nafsu. Memang musuh yang paling berat untuk dihadapi adalah hawa nafsu. Tetapi seandainya kalian bisa mengendalikan hawa nafsu, maka hal-hal buruk tidak akan pernah terjadi. Iya, Paman. Nah, kau, Angger Ken Arok, apakah kakekmu tidak pernah mengajarkan kau bersikap ramah dan mengutamakan kesopanan? Kukira Brahmana Loh Gawe mengajarkan itu semua padamu. Hanya sayang, mungkin karena kau dikendalikan hawa nafsu, akhirnya nasihat-nasihat itu kau abaikan begitu saja. Paman benar. Aku memang hilaf. Semua tindakanku terdorong karena hawa nafsu yang tidak bisa kukendalikan. Kenapa baru sekarang aku menyadarinya? Belum terlambat, Angger. Kalau kita sebagai manusia cepat menyadari kesalahan dan mau merubahnya, itu pertanda orang yang mau berpikir dan berwawasan luas. Iya, Paman. Begitu juga dengan kau, Kameswara. Cobalah belajar mengendalikan diri. Jangan mudah tergoda oleh amarah yang tidak terkendali. Iya, Paman. Saya akan mencoba menyadarinya. Aku senang kalian dapat menjernihkan pikiran dan dapat berpikir mapan. Paman, saya ucapkan banyak terima kasih atas nasihatnya. Saya akan mengingat pesan-pesan Paman. Dan sekarang, kami akan mohon diri untuk kembali ke Tumapel. Iya, berhati-hatilah. Sejahtera untukmu, Ken Arok. Dan kau, Kameswara. Aku tidak akan memperpanjang persoalan ini. Tetapi kau harus ingat apa yang kukatakan tadi. Sesuatu akan jatuh dari langit dan akan memporak-porandakan kampung halamanmu. Ayo, Kakang Narasingha. Kukira Brahmana Loh Gawe, kakekmu, memberikan banyak nasihat padamu. Artinya memberikan gambaran hal-hal yang baik. Hanya sayang, mungkin karena tadi kau dikendalikan oleh hawa nafsu. Akhirnya, nasihat-nasihat itu kau abaikan begitu saja. Iya, Paman benar. Aku memang hilaf. Semua tindakanku terdorong karena hawa nafsu yang tidak bisa kukendalikan. Iya. Kenapa sekarang aku baru menyadarinya? Belum terlambat, Angger. Kalau kita sebagai manusia cepat menyadari kesalahan dan mau merubahnya, itu pertanda kita orang-orang yang berpikir dan berwawasan luas. Iya, Paman. Begitu juga dengan kau, Kameswara. Cobalah belajar mengendalikan diri. Jangan mudah tergoda oleh amarah yang tidak terkendali. Iya, Paman. Saya akan mencoba menyadarinya. Aku senang kalian dapat menjernihkan pikiran dan dapat berpikir mapan. Paman, saya ucapkan banyak terima kasih atas nasihatnya. Saya akan mengingat pesan-pesan Paman. Dan sekarang, saya akan mohon diri untuk kembali ke Tumapel. Ya, berhati-hatilah kalian. Sejahtera untukmu, Ken Arok. Terima kasih, Paman. Kameswara, aku tidak akan memperpanjang persoalan ini. Tetapi kau harus ingat apa yang kukatakan tadi. Sesuatu akan jatuh dari langit
dan akan memporak-porandakan kampung halamanmu. Ayo, Kakang Narasinga. Oh, kenapa nada bicara Ken Arok seolah-olah mengancamku? Tidak, aku tidak boleh gentar atau khawatir akan hal itu. Kakang, apakah kau tidak apa-apa? Iya, aku baik-baik saja. Kenapa Kakang seperti orang bingung? Apakah Kakang memikirkan ancaman Ken Arok? Iya, tapi itu sebenarnya bukan ancaman. Aku yakin apa yang dikatakan Ken Arok akan terjadi. Tetapi aku tidak tahu entah kapan. Sudahlah, lupakan hal itu. Sebaiknya sekarang kita kembali ke pondok saja. Iya, ayolah. Ayah, ayo kita pulang. Ada apa dengan Paman Purwa? Kenapa beliau diam saja? Apakah ada sesuatu yang dipikirkannya? Ayah, kenapa ayah diam saja? Apa yang ayah pikirkan? Iya. Maksud ayah, kalian pulanglah lebih dulu. Ayah nanti saja. Ada apa denganmu, ayah? Tidak ada apa-apa. Sudahlah, kalian pulang. Ayah di sini tidak akan lama. Ayo, Ken Dedes, turuti kata-kata ayahmu. Mungkin beliau ingin melakukan sesuatu. Tapi Kakang... Kau tidak perlu cemas. Aku yakin tidak akan ada apa-apa. Ayo. Baiklah, Kakang. Ayah, kami pulang duluan. Mari, Paman. Iya. Silahkan, kamu suara. Dengan hati berat, Ken Dedes akhirnya menuruti kata-kata Kameswara untuk meninggalkan ayahnya sendirian di tempat itu. Malam masih membentang, bulan biru mengambang di cakrawala, dan dalam kesunyian dan nyanyian serangga malam, Empu Purwa memandang ke arah timur, di mana bulan bersembunyi mengintip dari balik awan kelabu. Kakang Brahmana Loh Gawe, kenapa tidak kau katakan bahwa Ken Arok pun titisan para dewa? Seperti halnya anakku yang membawa pertanda seperti itu. Tetapi menurut Kakang Brahmana Brahmacari, bahwa Ken Dedes akan melahirkan raja-raja besar di tanah Jawa. Tetapi siapa sebenarnya yang akan menjadi suami dari anakku? Apakah Ken Arok? Atau mungkin Kameswara? Rasanya tidak mungkin kalau Kameswara yang akan menurunkan anak-anak seperti yang dikatakan Kakang Brahmacari. Kenapa sampai sejauh ini aku belum menemukan jawabannya? Apakah ini rahasiamu yang maha agung? Padahal kalau aku pikir tentang mimpi Ken Dedes, bahwa Kameswara adalah laki-laki yang pernah diimpikannya, itu berarti kehendak Dewata Agung. Tetapi kenapa harus muncul pemuda lain yang membawa pertanda seperti yang dimiliki anakku? Oh, Dewata Agung, berilah petunjuk padaku. Ken Dedes, bagaimana dengan ayahmu? Beliau dalam keadaan baik-baik, Kakang. Maksudku bagaimana semalam? Aku tidak tahu kalau beliau pulang. Ayah pulang pada tengah malam. Bibi Wringi yang membukakan pintu. Beliau dalam keadaan biasa-biasa saja. Artinya tak kurang satu apapun terhadapnya. Oh, syukurlah kalau memang demikian. Kau sendiri sekarang mau kemana? Aku mau mencari dedaunan untuk persiapan obat-obatan. Apakah Kakak mau ikut? Tidak. Biar aku di sini saja. Baiklah. Kalau begitu aku pergi dulu. Iya, berhati-hatilah. Iya, Kakang. Oh, Ken Dedes. Penampilanmu membuatku tidak bisa melupakanmu. Kau begitu manja dan ramah. Dan aku suka dengan semua itu. Tapi, kenapa aku harus menghadapi keganjilan yang kau miliki? Oh, Dewata Agung. Apakah benar dia bukan milikku? Bukan jodohku?
Kalau memang benar, kenapa aku harus mengalami peristiwa seperti ini terus-menerus? Sampai kapan aku akan menemukan kebahagiaan itu, Dewata Agung? Ada orang berkuda menuju kemari. Siapa orang itu? Hiya! Hup! Paman kuda Sumekar. Kamu Suara. Apa yang terjadi terhadapmu, Paman? Aku meninggalkan perguruan pesanggaran. Sesuatu telah terjadi di sana. Maksud Paman? Perguruan pesanggaran telah porak-poranda, kamu Suara. Dan bukan hanya perguruan kita saja yang hancur, tetapi perguruan Palwa Sambu pun demikian. Sampai sejauh itukah peristiwa yang terjadi? Bukan hanya itu saja, kamu Suara. Tetapi pamanmu. Siapa maksud Paman? Apakah Paman Haryo Panumping? Iya, Haryo Penumping. Ada apa dengan beliau? Dia telah tewas. Kamaswara tersentak kaget mendengar kabar dari kuda Sumekar. Dia seakan-akan tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Ditatapnya dalam-dalam wajah orang yang berada di hadapannya itu. Kamaswara seolah-olah ingin meyakinkan apa yang didengarnya. Aku tidak percaya dengan apa yang Paman katakan. Bagaimana mungkin Paman Haryo Panumping tewas begitu saja? Pamanmu memang tewas, Kamaswara. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Lalu siapa yang membunuhnya? Boja Pradata dan Tranggono. Jahanam. Jadi Boja Pradata masih hidup, harus mencari mereka. Boja Pradata dan Tranggono harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jangan terlalu tergesa-gesa, Kamaswara. Aku masih dalam keadaan seperti ini. Jadi mereka yang telah menghancurkan perguruan pesanggaran. Siapa lagi yang menjadi korban akibat perbuatan mereka? Kebrutalan Boja Pradata, Paman. Adi Yuyu Rumpung dan beberapa murid perguruan lain. Benar-benar biadab perbuatan mereka. Rupanya Boja Pradata dan teman-temannya sengaja melakukan aksi seperti itu. Aku rasa mereka memang ingin balas dendam. Aku harus mencegahnya, Paman. Tenanglah. Kau harus bisa menahan diri, Kamaswara. Aku sedang terluka. Tubuhku rasanya panas sekali. Mungkin Paman terkena racun. Iya. Aku memang sempat terkena pisau beracun Tranggono. Kau lihat saja punggungku. Kalau begitu Paman harus segera ditolong. Sebelum racun itu menjalar ke tempat lain. Aku akan meminta bantuan Paman Purwa. Sebaiknya berbaringlah di sini, Paman. Iya, Kamaswara. Mudah-mudahan saja kau bisa menolongku. Aku tidak ingin racun ini menjalar ke tempat lain. Iya, Paman tenang-tenang saja dulu di sini. Aku kira Paman Purwa bisa menolongmu. Kamaswara segera melangkah ke dalam pondok. Sementara kuda Sumekar berbaring dengan wajah pucat. Dia sepertinya merasakan racun itu mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Dan tanpa disadarinya, dia pun terkulai pingsan. Inilah paman saya, Paman Purwa. Kelihatannya ia tertidur. Tidak, Paman. Belum lama ia berbicara denganku. Paman kuda Sumekar. Paman, tubuhnya sangat panas sekali. Apakah racun itu telah menjalar ke seluruh tubuhnya? Tenanglah. Kau tidak perlu cemas. Aku akan menolongnya. Tolong kau bawa kemari dedaunan itu. Aku akan menyuapinya. Ramuan dedaunan ini adalah penawar racun yang menjalar di urat-urat tubuhnya. Kakang, ada apa? Kendedes, kau sudah kembali. Ini pamanku. Pamanmu? Kenapa dengan beliau? Dia terluka akibat pisau beracun. Sesuatu telah terjadi di perguruan ayahku. Ada peristiwa apakah, Kakang? Perguruan pesanggaran telah diporak-porandakan oleh Boja Pradata. Iya, kukira dia dendam terhadap ayahku. Untunglah pamanmu selamat. Tapi bagaimana dengan Rahastri Kandi dan Kakang Boken Siwi, Kakang? Itulah yang belum aku ketahui. Ya, mungkin setelah Paman Kuda Sumekar siuman, barulah aku akan menanyakannya. Mudah-mudahan saja mereka dalam keadaan baik-baik, Kakang. Aku pun berharap demikian, Kendedes.
Bagaimana keadaanmu sekarang, Paman? Agak mendingan, Kameswara. Aku berutang budi pada Ki Purwa. Kalau tidak ada beliau, mungkin belum tentu aku akan selamat dari racun tadi. Paman pun harus bersyukur pada Dewata Agung, karena semuanya dialah yang mengatur. Ya, kau benar, Kameswara. Kalau boleh aku tahu, siapakah yang memberitahukan Paman bahwa aku berada di desa ini? Ken Siwi, adikmu banyak cerita tentang kau. Jadi Ken Siwi dalam keadaan baik-baik? Ya. Ken Siwi dan Rahastri Kandi dalam keadaan baik-baik. Hanya sayang, selama perguruan diduduki Boja Pradata, mereka tidak berani muncul. Jadi rupanya sekarang perguruan Pesanggaran telah diduduki oleh Boja Pradata. Ya, Boja Pradata dan kawan-kawannya telah menduduki perguruan kita, Kameswara. Dan kedatanganku kemari sebenarnya untuk memanggilmu pulang. Kami semua butuh bantuanmu, Kameswara. Hanya kaulah yang dapat merebut kembali Pesanggaran. Baiklah, Paman. Aku bersedia untuk kembali. Tetapi kehadiranku di Pesanggaran hanya untuk merebutnya kembali. Lebih dari itu aku tidak akan mau. Maksudmu? Aku tidak bersedia seandainya diminta untuk diangkat sebagai pimpinan Pesanggaran. Aku tidak ingin peristiwa dulu terulang lagi, Paman. Kalau memang itu keinginanmu, aku akan berusaha untuk mengaturnya. Yang penting sekarang, kembalilah ke sana. Kami semua sangat mengharapkan kehadiranmu. Iya, tapi sebaiknya Paman istirahat saja dulu. Kesehatan Paman belum pulih benar. Kakang Kameswara. Oh, Ken Dedes. Paman, kenalkan ini Ken Dedes, putri Paman Purwa. Ya. Jadi kau yang bernama Ken Dedes. Apakah Kakang Kameswara telah cerita tentang aku, Paman? Oh, tidak. Aku hanya menerka saja. Ayo, silakan duduk di sini. Kita berbincang-bincang. Aku tidak melihat ayahmu, Ken Dedes. Tadi ada di belakang, Paman. Nah, itu dia. Ayah, Paman Kuda Sumekar menanyakanmu. Tidak, Ki. Saya hanya ingin tahu di mana kau berada. Tidak apa-apa. Bagaimana keadaanmu sekarang? Apakah ramuan dedaunan itu sudah kau minum? Sudah, Ki. Ramuan itu rasanya sangat pahit sekali. Namun begitu, aku merasakan tubuhku agak mendingan. Ya, syukurlah. Kameswara, kelihatannya kau gelisah sekali. Ada apa? Paman. Bicaralah, Kakang. Tidak biasanya kau bersikap seperti ini. Baiklah. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku akan meninggalkan pondok ini untuk pergi. Apa, Kakang? Kau ingin pergi? Ya. Aku harus kembali ke Pesanggaran. Setelah berkata bahwa dia akan kembali ke Pesanggaran, namun Ken Dedes sendiri kurang yakin kalau orang yang dicintainya itu akan meninggalkannya. Ditatapnya dalam-dalam wajah Kameswara, dan pemuda dari Pesanggaran itu sendiri sepertinya merasa berat dengan apa yang ingin dilakukannya. Ya, aku memang akan kembali ke Pesanggaran, tapi entah kapan. Aku belum bisa memutuskan kepastian. Kameswara. Maaf, Paman. Bukan aku tidak bisa memutuskan jawaban untukmu. Pikiranku masih kalut. Masih banyak masalah yang harus kupertimbangkan. Kenapa kau jadi berubah, Kameswara? Aku merasa tidak berubah, Paman. Tetapi memang begitulah keputusanku. Kenapa kau jadi mengecewakan aku? Tapi, baiklah. Aku masih ingin memberimu kesempatan untuk berpikir. Sebaiknya kau istirahat saja, Kuda Sumekar. Tubuhmu masih kelihatan lemah. Kau harus banyak istirahat. Baiklah, Ki. Kameswara, silakan kau berbincang-bincang. Aku ingin istirahat di dalam. Iya, Paman. Sepertinya Paman Kuda Sumekar kecewa padaku. Aku memang belum bisa memutuskan jawaban. Pikiranku masih resah. Aku belum bisa meninggalkan Ken Dedes. Kakang, sepertinya Paman Kuda Sumekar kecewa padamu. Apakah nanti dia tidak marah? Tidak. Aku sudah mengerti kalau beliau kecewa padaku. Kameswara, kalian berbincang-bincang di sini. Paman ingin ke dalam sebentar. Ada sesuatu yang harus Paman kerjakan. Oh, silakan Paman. Silakan.
Kakang Kameswara, sepertinya tadi kau begitu keras ingin kembali. Tetapi kenapa dalam sekejap saja pikiranmu berubah? Apa yang menyebabkanmu berubah, Kakang? Kau, Kendedes. Kaulah yang menyebabkan pikiranku berubah. Aku tidak bisa meninggalkanmu. Tiba-tiba saja aku merasa takut kehilanganmu. Tapi sikap Kakang itu tidak benar. Dan itu sama saja menyakiti hati Paman Kuda Sumekar. Ya, mungkin aku memang telah menyakiti hatinya. Tetapi itu semua adalah demi kau. Dan aku tidak peduli pada siapapun. Oh, Kakang Kameswara. Sudahlah, Kendedes. Jangan kau pikirkan masalahku. Biarlah urusan pesanggaran aku yang memikirkannya. Dan bukankah kita pun mempunyai masalah yang belum terpecahkan? Iya, Kakang. Nah, kalau demikian tenangkan saja pikiranmu. Sebaiknya sekarang kita ke dalam. Bagaimana? Iya, baiklah, Kakang. Bagiku ini sebuah perjalanan yang menyenangkan dan sekaligus membawa pengalaman yang lain. Ya, bisa kau bayangkan, selama ini aku tidak pernah peduli dengan seorang wanita. Tiba-tiba sekarang harus berurusan dengan kawan sendiri hanya gara-gara wanita. Sungguh naif sekali kedengarannya. Tapi bukankah kau suka mengalami pengalaman seperti ini? Jelas, aku suka sekali. Kendedes memang seorang wanita yang luar biasa. Perbawaannya membuat aku tergila-gila. Suatu saat kelak, dia harus menjadi istriku. Tapi bukankah dia telah mempunyai pilihan? Kenapa kau tertawa, Ken Arok? Sekalipun dia telah menjatuhkan pilihan pada orang lain, laki-laki yang menjadi jodohnya sebenarnya adalah aku. Dan itu sudah ditentukan oleh para dewa. Mudah-mudahan saja apa yang kau angan-angankan menjadi kenyataan. Lalu apakah kau akan kembali ke desa Panawijan? Iya, aku memang harus kembali ke sana. Apakah Kakang akan ikut? Entahlah. Aku tidak tahu. Bersikaplah yang wajar, Kakang. Kalau memang kau ingin kembali ke sana. Siapapun menginginkan Kendedes untuk menjadi istrinya, termasuk aku. Mendekati dia adalah sebuah sayembara. Dan aku suka terhadap hal itu. Aku tidak mempunyai kepandaian tinggi seperti kau, Ken Arok. Aku hanya seorang senopati biasa. Senopati yang tidak mempunyai kepandaian apa-apa. Kakang jangan terlalu merendah kalau pada kenyataannya bahwa Kakang adalah senopati yang hebat. Aku memang tidak bisa membohongi diri sendiri bahwa aku terpikat pada Kendedes. Tetapi apakah mungkin gadis cantik itu akan menjadi milikku? Sainganku adalah orang-orang yang hebat. Oh, Kendedes, wajahmu begitu membuatku pusing dan tidak bisa tertidur sekejap pun. Kenapa aku tidak tahu sejak dari dulu bahwa di desa Panawijan ada seorang gadis cantik seperti bidadari? Seandainya saja ku tahu sejak dulu, mungkin kau sudah menjadi milikku, Kendedes. Tetapi semua itu belum terlambat. Ken Arok benar. Selama belum ada janur kuning yang melengkung, maka siapapun berhak untuk memilikinya. Ya, tentunya termasuk aku. Tumapel sebentar lagi akan geger. Orang-orang akan kagum melihatku. Senopati Narasingha memperistri seorang bidadari cantik. Namun sekarang yang harus aku pikirkan, bagaimana caranya melawan kedua sainganku. Aku harus mencari akal yang tepat, yang justru akan menguntungkanku. Kalau untuk bertanding dalam olah kanuragan, tentunya aku akan kalah. Ya, aku harus mencari jalan tanpa harus melawan mereka. Dan ini harus benar-benar kupikirkan. Kakang Narasingha,
Kenapa sejak tadi kau diam saja? Apa yang kau pikirkan? Apakah kau memikirkan Kendedes? Kata-katamu terlalu melantur. Sekalipun aku terpikat dengan kecantikannya, rasanya sukar sekali untuk melawan kedua sainganku. Jadi untuk apa aku susah-susah ingin memiliki gadis cantik, tetapi dengan cara yang mengerikan? Apa salahnya kalau kau pun mempunyai keinginan yang sama sepertiku? Lalui saja semua itu dengan bertanding. Tapi biar bagaimanapun, Kendedes akan tetap menjadi istriku. Matahari merangkak bersama debu-debu yang mengepul dari sentakan kaki-kaki kuda mereka. Dengan melalui jalan setapak, keduanya terus memacu kudanya hingga lenyap di balik rimbunan semak belukar. Sementara itu di Panawijen, Kendedes tengah berbincang-bincang dengan Kamaswara. Keduanya nampak asik tenggelam dalam pembicaraan mereka. Kakang, apakah kau tidak marah jika aku menanyakan seseorang? Kenapa aku harus marah? Toh kau hanya sekedar bertanya. Bicaralah, siapa orang yang akan kau tanyakan? Aku khawatir Kakang akan kecewa atas pertanyaanku. Tetapi Kakang tidak perlu menilaiku yang bukan-bukan. Aku hanya sekedar ingin tahu. Bicaralah, aku tidak akan marah dan juga tak akan kecewa. Benar? Iya, aku berjanji. Baik, aku mau bertanya tentang pemuda yang bernama Ken Arok. Apa? Ken Arok? Untuk apa kau menanyakan tentang dia? Ingat, bukankah Kakang berjanji tidak akan marah seandainya aku bertanya? Lagi pula, aku tidak mempunyai maksud apa-apa terhadap orang itu. Kenapa tidak kau tanyakan tentang orang lain saja, bukan tentang Ken Arok? Apakah kau mulai terpikat? Kakang, kenapa kau berkata begitu? Bukankah tadi sudah kukatakan bahwa aku tidak mempunyai maksud apa-apa terhadap Ken Arok? Aku hanya sekedar ingin tahu saja, tidak lebih dari itu. Aku tidak percaya. Kalau kau memang tidak percaya, silakan. Dan Kakang tidak perlu menjawab pertanyaanku. Hei, tunggu. Mau kemana kau? Aku ingin menemani Bibi Wlingi di belakang. Nanti dulu. Bukankah kita tengah berbincang-bincang, Kendedes? Kukira kita tidak perlu berbicara. Kakang lebih mementingkan perasaan Kakang ketimbang perasaanku. Bukankah tadi sudah kukatakan bahwa aku tidak mempunyai maksud-maksud tertentu terhadap orang yang kita bicarakan. Tetapi Kakang terlalu mau menang sendiri. Apakah salah jika aku cemburu, kemudian takut kehilanganmu? Cemburu itu tidak salah, Kakang. Aku pun pernah demikian. Tetapi setidak-tidaknya kau bisa mengendalikan diri. Sudahlah, lupakan saja. Biarkan aku pergi. Oh, jangan. Baiklah. Aku akan menjawab semua pertanyaanmu tentang siapapun, termasuk tentang Ken Arok. Kalau sudah begini, rasanya sudah tidak enak lagi untuk berbicara, Kakang. Kita harus berusaha untuk mengendalikan keadaan, Kendedes. Bukankah pertengkaran seperti ini adalah bumbu bagi orang-orang yang sedang berasmara? Ayo, kita kembali ke sana. Iya. Nah, tanyalah apa yang ingin kau tanyakan. Aku akan menjawabnya. Aku hanya ingin sekedar tahu, siapa itu Ken Arok? Itu saja. Ken Arok dulu adalah sahabatku. Dia memang seorang pemuda yang mempunyai kehebatan cukup tinggi. Dan menurut orang-orang, dia adalah kekasih para dewa yang mempunyai sebuah pertanda. Lebih dari itu? Lebih dari itu, dia penjelmaan dari seorang Rakai. Namanya Rakai Walengpu Kumbayoni. Tapi kenapa aku seolah-olah pernah mengenal dia, Kakang? Padahal sebelumnya, aku tidak pernah bertemu. Nanti pun kau akan tahu sendiri siapa kau dan siapa Ken Arok sebenarnya. Renungkan saja dalam batinmu. Aku rasa kau bisa menjawabnya sendiri. Iya, aku memang berusaha untuk mencari tahu bagaimana aku bisa mengenal dia. Sepertinya Kakang dan Ken Arok adalah bagian dari peristiwa-peristiwa mimpi yang kualami. Dan peristiwa yang sebenarnya memang demikian. Baiklah, aku akan berterus terang bahwa Rakai Walengpu Kumbayoni mempunyai seorang istri. Dan kelak ia akan menitis pada seseorang. Istri Rakai itu bernama
Maharani Sri Sanjaya Warsa. Ken Dedes tersentak kaget. Wajahnya yang cantik jadi bersemu merah. Dia tidak menyangka kalau yang dikatakan Kameswara adalah nama yang pernah dialaminya lewat mimpi. Dengan hati berdebar, Ken Dedes mencoba menyembunyikan rasa terkejutnya. Maharani Sri Sanjaya Warsa. Apakah kau pernah mengenal nama itu, Ken Dedes? Aku pernah tahu nama itu lewat mimpiku, Kakang. Apakah ini berarti bahwa aku adalah titisan Maharani Sri Sanjaya Warsa? Aku tidak tahu. Tetapi kemungkinan itu bisa saja terjadi. Apalagi peristiwa-peristiwa yang kau alami mirip sekali dengan apa yang dialami Maharani Sri Sanjaya Warsa. Kenapa ini sampai terjadi? Semua adalah kehendak Dewata Agung. Oh, Ken Dedes. Kalau kau benar-benar titisan Maharani Sri Sanjaya Warsa, artinya kau bukan milikku. Dan Ken Aroklah milikmu yang sebenarnya. Kenapa ini harus terjadi? Bagaimana dengan aku sendiri seandainya Ken Dedes menjadi milik Ken Arok? Kakang, kau melamun? Tidak Ken Dedes. Nah, kukira semuanya sudah jelas, bukan? Iya, Kakang. Kakang mau kemana? Aku mau cari angin dulu. Hatiku resah dan pikiranku agak sedikit gelisah. Biarkanlah aku sendiri, Ken Dedes. Kakang. Aku akan segera kembali. Kakang Kameswara. Sebentar lagi aku akan mengalami peristiwa yang menyedihkan. Dan itu pasti akan terjadi. Ken Dedes akan menjadi milik orang lain. Cobaan apa ini sebenarnya, Dewata Agung? Kenapa kau tidak pernah memberikan kebahagiaan secuil pun padaku? Semua cobaan datang silih berganti. Apa artinya hidupku kalau pada akhirnya aku harus begini? Inikah ganjaran darimu? Padahal sebelumnya aku sudah mencoba memahami arti hidup ini. Dewata Agung, di mana letak kebijakanmu? Mengapa aku harus mengalami cobaan pahit ini terus-menerus? Mengapa? Kenapa kau harus mengutuk kebesaran yang maha agung? Apakah tidak kau sadari bahwa selama ini kau hidup atas kebesarannya, Kameswara? Berpikirlah secara jernih dan mapan. Tidak. Aku muak dengan hidup ini. Aku muak! Kameswara berteriak-teriak seperti tidak memperdulikan orang yang berkata di belakangnya. Hatinya kecewa, batinnya gundah karena penderitaan yang dialaminya tak pernah berakhir. Sambil memukul-mukulkan tangannya ke sebuah batang pohon besar, akhirnya dia pun terkulai lemah. Nah, bagaimanakah kenyataan yang harus diterima oleh Kameswara atas perjalanan hidup kekasihnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.